Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu dia sangat kaget kamu mendiamkannya ketika dia mendiamkanmu. Ya, Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Jadi teman-teman ya, ini kan energi bersama, jadi santai aja kalau ada yang nggak cocok, karena mungkin tidak setiap kartu untuk kamu, tapi bisa juga full resonate, aku nggak tahu ya, tolong dipilah dan dipilih. Nah, hari ini ada seseorang yang mungkin ya mendiamkan kamu, dan dia kaget ketika dia mendiamkan kamu memilih ya udah aku juga diemin kamu ya. Jadi ada energi kamu membalas apa yang dia lakukan dengan cara yang sama ya. Dia mendiamkan kamu juga mendiamkan dia. Ada energi healing dan releasing. Teman-teman, sepertinya kamu sudah mengikhlaskan, sudah melet go ya si orang ini gitu ya, atau hubungan ini, dengan niat untuk menghealing, dengan niat untuk mungkin menyembuhkan hati kamu, jiwa kamu, pikiran kamu gitu ya. Jadi kamu sudah memilih untuk mengikhlaskan, dalam artian melet go, dan ya udah, kalau emang dia maunya diem, mungkin semesta maunya kamu untuk harus ikhlas lepasin dia, kamu lepasin gitu ya. Ada satu energi motivasi untuk bukan gak sayang atau gak cinta. Ketika kita bilang releasing, itu juga lebih kepada untuk mungkin ketenangan dan kedamaian hati kamu atau jiwa kamu, teman-teman. Energi Divine Feminine, jadi jelas ya, kamu yang nonton ini kebanyakan adalah energinya Divine Feminine. Jadi ini adalah energi kamu yang ingin melepaskan ya, dan jadi energi Divine Feminine kamu juga yang menuntun kamu untuk mungkin melepaskan atau mengikhlaskan orang ini dengan cara ya sudah, kalau dia diem tidak ada reaksi, kamu juga memilih untuk diam dan tidak ada reaksi. Secret Admirer. Orang ini bermula awalnya kedekatan dari kalian adalah dari sama-sama mungkin diam-diam saling mengagumi sosok masing-masing. Kamu mengagumi sosok dia mengagumi sosok kamu. Perjalanan cinta kalian adalah dimulai dengan energi saling mengagumi dan energi saling menyukai sisi kelebihan masing-masing, teman-teman ya. Namun, berjalan dengan waktu kamu mungkin menemukan ada energi addictions ya, ada energi attachment atau energi keterikatan orang ini terhadap sesuatu yang kurang baik, unhealthy attachment ya. Mungkin dia adiksi sama kebiasaan buruk yang mungkin kurang sehat, baik secara fisik, secara mental, secara jiwa. Dia adiksi judol, dia adiksi seks bebas, dia adiksi minum-minuman, obat-obatan, dan teman-temannya. Apapun itu adalah yang sifatnya negatif dan belum bisa terlepaskan, itu juga yang menjadi salah satu kendala dalam hubungan ini. Adiksi untuk terus berbohong, kayaknya kalau nggak bohong tuh gimana gitu ya, susah untuk jujur, itu juga adiksi, teman-teman ya. Dan ini ada energi divine timing, jadi sangat mungkin kamu mempercayai bahwa mungkin ini adalah waktu yang tepat ya dari semesta untuk menunjukkan sama kamu bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk melet go. Mungkin ini saat yang tepat untuk melepaskan gitu ya. Believe in the right timing, karena ini mungkin waktu yang tepat untuk melepaskan gitu ya. Karena mungkin sekali sudah waktu berjalan, sudah waktu berproses, terus sepertinya mungkin tidak ada perubahan, atau mungkin begitu-begitu aja, atau kamu menunggu dalam ketidakpastian atau apapun itu. Ini seperti kamu merasa momentum yang tepat untuk melepaskan ya. Hook up atau one night stand, kamu juga mungkin berdealing dengan seseorang yang masih suka dengan aku bilangnya ya, mencari cinta satu malam. Ada yang mungkin masih suka flirting atau goda sana sini, player sana sini, masih mencari kepuasan lain gitu ya. Dengan alasan memang dia mungkin adiksi, bosan atau apapun itu juga mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini, teman-teman. Ex-lover old sparks ya.
orang ini sebenarnya mungkin saja orang dari masa lalu kamu yang mungkin kamu berikan kesempatan lagi karena masih ada sparkling-sparklingnya. Mungkin ketika kamu balikan itu kamu merasanya bahwa orang dari masa lalu ini bisa saja mantan, tapi bisa juga adalah orang yang kamu udah pernah kenal sebelumnya. Nah, mungkin sekali ketika kamu mau memberikan kesempatan lagi untuk orang ini, kamu mengharapkan apa yang menjadi isu sebelumnya sudah terselesaikan atau akan terselesaikan di kesempatan yang berikutnya. Tapi mungkin nyatanya tidak. Ada energi anxiety atau worry ya. Kamu melepaskan juga karena kamu merasakan hubungan ini itu makin lama bawa kegelisahan, makin lama bawa energi ketidaktenangan ya, banyak membawa energi ketidaktenangan ya. Kamu jadi akhirnya merasa nggak tenang gitu ya, karena salah satunya ada juga energi honesty atau truth. Kamu juga mungkin berdiri dengan seseorang yang kamu merasa tidak ada kejujuran atau kurangnya adanya kejujuran dan keterbukaan, teman-teman. Ya. Kurang ada kejujuran, kurang ada keterbukaan gitu ya. Dan kamu merasa jadinya ada trust issue, susah percaya, susah yakin gitu ya. Energinya jadi nggak tenang, gelisah kayak gitu ya, teman-teman. Sehingga kamu memilih untuk mencari ketenangan dan kedamaian, safety and comfort. Jadinya ya, orang ini aku belum siap. Akhirnya kamu memilih untuk mendiamkan orang ini dengan tujuan untuk kamu mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Oke. Untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Lalu, kenapa di sini ada energi dia kaget ya. Ketika kamu memilih untuk mendiamkan dia. Ada energi apa? Kita coba lihat ya. Ada energi apa? Five of Cups. Teman-teman, dia tidak menyangka ya kalau kamu itu akan benar-benar seperti memalingkan diri kamu dari dia. Artinya, ketika kamu kecewa gitu ya, kamu pelan-pelan untuk melepaskan impian kamu atau harapan kamu sama hubungan ini. Ya, dia nggak menyangka kalau kamu akan mendiamkan dia balik. Mungkin kamu nggak nyari dia juga, nggak berusaha nyari kontak dan sebagainya, teman-teman. Ya, ada energi temperance ya. Dia sedang berpikir apakah mungkin ya karena kamu kecewa dan kamu kesel gitu ya sama dia dan sebagainya. Apakah mungkin ini hanyalah energi di mana kamu berusaha untuk mencari ketenangan dan kedamaian dulu. Jadi kayak untuk menenangkan diri dan jiwa kamu dulu ya. Orang ini tuh masih ada energi berpikir-pikir kayak mungkin ya, dia mungkin lagi nenangin diri ya, mungkin dia lagi calm down dulu gitu ya, lebih nenangin moodnya apa segala macem gitu ya. Karena ini adalah sesuatu yang cukup bikin dia kaget karena kamu selama ini cukup sabar ya dalam menghadapi si orang ini, teman-teman. Ya. Dan energi Seven of Cups di sini, dia juga merasa bahwa kamu mungkin sedang berpikir atau sedang mempertimbangkan gitu ya, hal-hal yang bisa jadi prioritas lain gitu ya. Mungkin selama ini dia merasa kamu selalu menjadi prioritasnya. Dia tuh selama ini merasa dia selalu jadi prioritasnya kamu gitu ya. Jadi sekarang ketika kamu memilih untuk mendiamkan dia, dia mulai berpikir bahwa kamu mungkin sedang mempertimbangkan soal dia dibandingkan dengan hal-hal lain di dalam kehidupan kamu. Ya, apakah dia memang worth it, apakah dia memang layak gitu kan ya. Atau memang ada yang harus dilepaskan karena kamu juga masih banyak impian, harapan, dan hal-hal lain yang kamu kejar. Queen of Cups, karena secara perasaan dia merasa batin kamu itu masih sangat kuat ke dia gitu ya. Dia merasa kalian tuh secara batin masih kuat gitu ya, secara perasaan masih kuat, intuisi batinnya ya. Dan ada energi Five of Wands dan dia mulai berpikir tentang apa aja sih yang kalian itu nggak sepakat, apa aja sih hal-hal yang kalian itu clash ego di sana ya. Jadi mungkin banget di sini dia merasa apakah mungkin kamu juga mendiamkan dia karena mengikuti suara hati kamu, ada pertentangan batin antara mau nyudahin atau mau gimana. Jadi dia sedang menerka-nerka. Kamu ini mendiamkan dia untuk jadi jeda aja atau memang akan mendiamkan untuk seterusnya. Yang berarti udahan, paham ya? Ini dia lagi berpikir nih, apakah memang kamu itu mendiamkan untuk jadi jeda aja, kamu juga butuh waktu berpikir, atau ada energi di mana kamu sedang pergejolakan batin gitu ya.
Jadi dia sedang menduga-duga apakah mungkin kamu akan cari dia. Soulmate. Teman-teman, di dalam lubuk hatinya dia merasakan ada energi belahan jiwa sama kamu. Dia merasa kalian itu banyak energi terhubung. Dan ketika dia jauh dari kamu, ketika dia mendiamkan kamu dan kamu mendiamkan dia, itu malah membawa energi refleksi teman-teman buat dia, ya. Jadi dia tuh seperti tertampar sama kenyataan dan dia harus berefleksi apa yang sebenarnya mungkin dia inginkan, dia maui teman-teman, ya. Soal hubungan ini, karena ini ada energi storm, ini adalah energi yang mendadak banget. Makanya kenapa dia bilang dia kaget gitu ya, karena ini mendadak banget, seperti sesuatu yang tidak pernah dia sangka akan kamu lakukan, ya. Karena kamu tuh sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Mungkin kamu masih selalu cari dia, masih kontak lalala gitu ya. Tapi dia merasa ini seperti sesuatu yang tidak terduga datangnya, teman-teman. Orang ini juga ternyata masih menyimpan energi kerinduan terhadap koneksi secara fisik dan seksualitas sama kamu. Ini aku tutup kartunya karena gambarnya 18 tahun ke atas, nanti di-ban sama YouTube, ya. Dan dia masih terkunci energinya secara fisik ke kamu, teman-teman. Tapi di satu sisi dia juga mungkin merasa bersalah karena ada energi cheating. Dia mengecewakan kamu. Dia ada energi membohongi kamu, ya. Jadi di sini ada energi broken trust gitu ya. Apalagi yang dia rasakan ketika kamu mendiamkan dia juga, ya teman-teman. Sana ada energi merasa bersalah, masih terikat ke kamu. Wisdom, dia merasa kamu tuh kayak jauh lebih aware energinya gitu ya, jadi lebih bijak gitu ya. Jadi dia mulai berpikir bahwa apakah mungkin ini adalah energi pendorongnya karena kamu kamu sekarang sudah lebih bijak, kamu sekarang sudah lebih mendalami gitu ya, pengalaman-pengalaman yang harus dilewati seperti ini. Jadi dia mulai merasakan adanya energi kamu seperti naik level gitu ya, untuk punya kesadaran lain teman-teman gitu loh ya. Dan energi happiness, dia ngerasain dia cukup kaget kamu mengambil tindakan seperti itu. Dan di sini di satu sisi lain dia mulai merasa kamu mencari kebahagiaan kamu sendiri. Di sanalah dia mulai merasa justru kehilangan kebahagiaan dia, ya. Karena sekarang seperti semesta itu banyak kasih dia petunjuk ya, pay attention, banyak kasih dia petunjuk gitu ya, mungkin melalui mimpi, melalui pertanda, melalui firasat batin. Kalau Sora udah bilang semesta kasih petunjuk, itu ya Sora selalu ngomong diulang-ulang. Semesta ngasih petunjuk itu bisa melalui banyak faktor, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia temui, apa yang dia lihat gitu ya, atau yang masuk ke dalam mimpi, melalui firasat batin dan sebagainya, yang mengarahkan bahwa petunjuk-petunjuk soal kenapa ini bisa terjadi, kenapa kamu bisa diemin dia gitu loh ya. Dan di sini ada energi kesadaran. Dia mulai menyadari kalau ternyata kamu itu sangat-sangat berarti buat dia, kamu energi penyeimbang buat dia, dan sangat mungkin kamu mulai memilih untuk mendiamkan dia kembali karena kamu merasa itu yang mungkin energi keseimbangan yang harusnya ada, ya. Karena kamu mungkin sudah terlalu capek, udah terlalu lelah untuk terus mengusahakan di satu sisi teman-teman. Jadi ini energinya kesadaran di dua pihak ya. Kesadaran di pihaknya dia bahwa kamu butuh keseimbangan, dan kesadarannya adalah dia mulai menyadari bahwa ternyata tanpa kamu dia tidak seimbang. Crash. Dia juga bisa merasakan bahwa mendiamkan ini kamu juga butuh yang namanya istirahat. Kamu break dari ini semua, kamu capek secara tubuh, pikiran, fisik gitu ya teman-teman. Dan ternyata dia cukup kaget karena ternyata capeknya kamu tuh udah sampai ke titik mentok. Dia nggak nyangka gitu ya kalau kamu akan bisa setegas itu, ya. Karena kamu selama ini mungkin sudah cukup berusaha kuat ngadepin dia, berusaha kuat untuk berada mendukung dia teman-teman, ya. Dan sekarang orang ini secara pikiran itu banyak yang berdampak. Ada energi creativity. Orang ini secara pikiran tuh berdampak, bingung, stagnan, butek pikirannya mungkin ya, dan segala macam ya teman-teman. Karena dia sekarang mulai merasakan bahwa ada energi kamu justru pingin lebih maju, pingin melepaskan, spread your wings gitu ya.
Karena mungkin dia mulai ngerasain energi kamu pingin meninggalkan dia untuk bisa lebih baik gitu ya. Di sana dia mulai bisa mengerti ini nih gitu ya. Energi dia sedang mencoba menganalisa energi yang terjadi, yang dia rasakan. Orang ini juga banyak diam karena banyak faktor keluarga, dan orang-orang itu menjadi konsentrasinya dia ya. Dan ternyata mungkin sekali ya, ada juga yang justru keluarganya itu atau lingkungan dia itu berada di pihak kamu gitu ya. Jadi ketika mungkin komunikasi nggak ada atau apa, mereka lebih ke mengarahkan dia untuk ayo dicari, ayo mulai komunikasi dan sebagainya. Sorry, aku kepikiran untuk menghubungi kamu, tapi lalu aku memberhentikan diri aku ya. Jadi orang ini pingin kontak kamu lagi, cuma di sini ada energi bingung ya, karena mungkin banget dia merasa di satu sisi apakah memang kamu lebih baik tanpa aku gitu ya. Dan di sini dia mulai menyadari kesalahan-kesalahan dia. Di satu sisi dia juga mungkin masih kaget gitu ya. Hanya kamu yang paling bisa mengerti aku. Jadi ketika kamu tidak lagi kamu mendiamkan dia, di sanalah dia mulai merasa kehilangan orang yang paling paham dia. Dan saat ini sedang ada hal yang dia akan lakukan ya. Sepertinya ada hal yang sedang dia kerjakan, menyelesaikan masalah dia dengan dirinya sendiri, mencari keseimbangan dia sendiri, karena situasi dia kan lagi nggak baik-baik juga ya teman-teman. Kamu tuh sangat istimewa untuk aku, meskipun aku mengatakan hal yang berkelawanan. Jadi meskipun dia ngomongnya yang lain, sebenarnya kamu sangat istimewa buat dia, dan kamu tidak bisa digantikan. You are irreplaceable ya. Mulai dia merasakan energi kehalangan, dan kamu berdampak sangat besar dalam hidupnya dia. Jadi ketika dia diemin kamu dan kamu balik diemin dia, ternyata efeknya tuh jadi double ya. Dia nggak menyangka ada efek sebesar itu. Apalagi mulai sangat terasa ketika divine intervention tadi, semesta sudah mulai masuk ya. Dan dia merasa bersalah, dan di satu sisi dia ingin kamu bisa lebih bahagia. Makanya dia mulai berpikir apakah kamu memang lebih bahagia tanpa dia. Meskipun kalau ditanya paling dalam, orang ini tuh pingin bisa kembali sama kamu. I will come back for you. Orang yang ingin kembali ke kamu. Apalagi akhir-akhir ini dia sering banget keingetan soal kamu. Baunya kamu, mungkin kamu pakai parfum khusus, sampo khusus, body lotion khusus, minyak wangi khusus yang kuat sekali energinya mengingatkan dia soal kamu. Dan maafkan aku kalau aku mendiamkan kamu. Mungkin aku lagi nggak fokus ya, teralihkan dengan ada yang lain, ada hal-hal lain. Cuman kamu diemin aku sebenarnya nggak sanggup loh didiemin. I can't take this anymore. Ini adalah seseorang yang nggak sanggup sebenarnya kalau harus terus-terusan didiemin sama kamu ya. Jadi seseorang yang tidak kuat sebenarnya kalau harus didiemin terus-terusan sama kamu. Apa yang akan mungkin dilakukan sama orang ini? Apakah ada pergerakan? Unfinished business. Teman-teman, orang ini mungkin ingin menyelesaikan situasi yang belum selesai di antara kalian. Karena ada unfinished business ya. Balik lagi gambarnya aku tutup pada gambar yang cukup sensitif. Non-committal, independent ya. Kalau surat di sini banyak dari kalian yang sudah kepingin untuk ya sudah. Ya, lebih pingin sendiri, lebih pingin bisa mandiri, pingin mungkin sendiri dulu ya teman-teman. Kalau surat banyak di sini, tapi setidaknya orang ini pingin ya udah deh kita selesaikan dulu lah unfinished business kita. Ya, karena dia mulai berpikir apakah kamu mendiamkan dia itu ada seseorang yang baru, meeting someone new ya. Apakah ada pengganti dia? Dia berpikir seperti itu. Jadi niatnya dia paling tidak menyelesaikan unfinished business di antara kalian, urusan yang belum kelar. Karena kan diem-dieman ini ada yang menggantung ya. Dengan harapan masih bisa ada kompromi, bisa ada perubahan, compromise, making changes. Itu yang dia harapkan sebenarnya teman-teman. Ya. Karena kamu sebenarnya seseorang yang akhirnya dia sadari sebagai seseorang yang paling mungkin jadi pasangan dia untuk settle, aman dan sebagainya teman-teman. Ya, dia berharap kamu masih mau berkompromi dan membuat perubahan. Karena di sini dia kepingin banget ada niat untuk berubah teman-teman. Apology, teman-teman. Kalau surat di sini masukkan dari kartu suara, mungkin ada seseorang yang meminta maaf. Jadi orang ini mungkin akan minta maaf sama kamu.
Teman-teman mungkin kartu Sora menyarankan untuk diberikan pemaafan, ya. Dan sisanya adalah peace. Lakukan apapun yang membuat kamu jadi tenang atau damai, ya. Kalau memang kamu tanpa dia kamu menjadi lebih tenang dan damai, go ahead, silahkan gitu ya. Apapun yang membawa ketenangan dan kedamaian buat kamu, bukan apa kata orang, ya teman-teman. Rilis, karena kalau sholat di sini banyak dari kalian yang lebih memilih untuk melepaskan orang ini buat ketenangan kamu. Tapi kalau saran dari kartunya Sora, meskipun kamu nggak mau balik sama orang ini, tetap disarankan untuk kamu memaafkan gitu ya, melepaskan pengampunan untuk membawa kedamaian untuk diri kamu sendiri ya. Jadi paling tidak kalau memang nggak mau balikan, diselesain unfinished business, mungkin ada unek-unek, ada ini itu aku nggak tahu ya, hal yang masih gantung balik-balikin apa gitu ya. Aku soalnya masih ada barang dia di tempat aku Kak Sora, aku masih minjem gitu ya. Aku nggak tahu nih dinamikanya, itu mungkin bisa dikelarin gitu ya. Tapi yang pastinya adalah untuk membawa ketenangan dan kedamaian. Karena kalau nggak unfinished business itu biasanya juga ada nggak tenang atau nggak damai. Jadi kalau memang masih bisa diselesain itu maksud kartunya Sora. Oke? Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin memperkuat keputusannya dengan intuisi yang tepat dan benar, untuk mempertajam vision, untuk yang punya dapat gambaran soal masa depan atau firasat-firasat lain, silahkan dibeli gelang Gentle Moonstone atau gelang kelembutan bulan ya. Karena energi bulan sendiri itu energinya lembut, terhubung dengan energi intuisi dan energi feminim yang sangat kuat ya. Aku berusaha untuk pilihkan setiap gelang itu modelnya beda, bentuknya beda, batunya beda, fungsinya juga beda. Jadi kamu bisa koleksi, nggak ada masalah dari produk-produknya Sora. Oke, cantik sekali teman-teman. Oke, dia juga sudah Sora booster untuk memperkuat vision, melepaskan stres, membawa energi ketenangan, kedamaian, dan kelembutan dan energi feminim. Khususnya buat kalian yang mungkin kurang merasa lembut atau kurang feminim, atau bahkan para laki-laki yang terlalu gahar, kurang lembut ya, kurang ada sisi kelembutan di dalam dirinya, sangat boleh kok, nggak apa-apa untuk memiliki gelang ini ya. Kalau nggak mau dipakai bisa dikantongin. Di sini juga ada lambang dari Infinity sebagai lambang endless love atau cinta yang tiada berakhir, dan juga lambang dari bintang sebagai harapan positif ya. Setiap gelang yang beli di Sora itu akan ada instruksi untuk mensinkronkannya untuk maksimal fungsinya. Harganya 250.000 di Instagram Sora @sora_tarot atau ke Tokopedia di Sora Tarot harganya 270.000, lebih mahal karena ada komisi untuk Tokopedia. Oke teman-teman, stok terbatas karena barangnya impor, sesudah habis aku tidak melayani PO satuan kecuali mau ambil puluhan. Oke, dan tidak ada pengiriman di luar Indonesia. Silahkan atur sama saudaranya, sama temennya, sama siapapun yang ada di Indonesia, atur sendiri sesudahnya. Oke, berumur masih ada dibeli ya. Kalau nggak kan nanti kamu ada pulangnya kan ke Indonesia, emang nggak mau pulang? Tinggal diambil kan pas pulang, udah gitu aja. Oke. Sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu atau astrologi dia. Cek Sun Moon Rising, tulis di kolom komentar. Mungkin banyak orang-orang yang tahu Sun Moon Rising ya. Aku sangat suka orang yang belajar. Pada saat aku waktunya kosong, aku akan coba untuk bacain oracle free ya, untuk yang tulis Sun Moon dan Rising tapi nggak asal-asalan. Dan teman-teman yang kepingin ketemu sama Sora untuk konsultasi pribadi, entah itu tatap muka, entah itu online, tatap muka di Jakarta dan sekitarnya. Untuk yang online bisa langsung, atau yang mau dibuatkan video seperti yang sedang kamu tonton sekarang, karena kamu mungkin sangat sibuk, susah janjian waktu. Kak, aku ngurus anak, aku kerja sama orang, lalalala. Jadi nggak usah janjian waktu lagi, cukup nonton videonya, bisa diulang, bisa jadi kenang-kenangan juga. Oke? Atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Ya, Kak, aku kapan sih bisa potensi bikin duit lebih banyak? Kerjaan aku udah tepat apa belum? Jalan hidup aku dan sebagainya. Oke, cek ya. Scorpio, Aries, Virgo, Pisces, Aquarius, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman yang kepingin di healing, teman-teman bisa belajar untuk di healing ya, atau mau di treatment sama Sora juga bisa. Teman-teman, namanya healing itu adalah proses panjang dalam hidup ya. Jadi namanya dibilang healing ya, itu sangat mungkin nanti bisa diulang lagi atau proses berkelanjutan teman-teman. Karena setiap hari kita itu hidup dalam dunia nyata ya.
Pasti masih mungkin ada hal yang bikin kita marah, kita kecewa, kita sedih, proyeksi ke energi negatif gitu ya. Makanya healing itu ya terus-terusan gitu ya. Proses perjalanan hidup, bukan kerjaan sekali dikerjain gitu ya. Kecuali kamu tinggal di hutan pun mungkin masih bisa ada yang bikin kamu kesel ya. Nyamuk yang gigit lah, binatang yang gigit lah, cuacanya mungkin gak bagus gitu ya. IOLN JCBG GIVT FYLY ZP 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya ya. Buat kekurangannya minta maaf. Main juga ke channel pertama di Sora yang Tarot. Yuk kembangkan, bantu Sora untuk lebih bersemangat mengembangkan channel ini. Sampai kita ketemu lagi, bye bye.